Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Mungkin brand lain bakalan insecure sama HP yang satu ini buat HP kelas 1 jutaan. Soalnya HP ini tuh bener-bener menggiurkan banget buat kalian yang sedang mencari HP gaming yang harganya cuma 1 jutaan. Bayangin aja lah, dari segi desain HP ini tuh udah kelihatan gaming banget bro. Gak bisa dipungkiri lagi memang, dari tahun ke tahun Tekno memang kelihatan lebih fokus ke pengembangan HP segmen gaming murah. Saya cukup salut sama mereka, bahkan dari segi desainnya aja dipikirin matang-matang nih. Di bagian framenya juga si Tekno Pova Neo 2 ini udah memiliki desain frame yang mengotak dan tidak melengkung. Saat digenggam juga kelihatan solid banget nih. Bahkan ini lebih solid daripada Tekno Pova 4 Pro, si kakaknya itu. Yang dimana framenya itu kerasa seperti plastik banget, tapi HP ini tuh kelihatan metal sih. Nice lah, build quality buat HP 1 jutaan. Kelengkapan portnya sendiri HP ini tuh udah lengkap banget. Ada dual stereo speaker atas bawah, earphone jack 3,5 mm, dan juga ada lubang USB Type-C. Yap, HP mana lagi coba dengan harga 1 jutaan dapat USB Type-C dan juga dual stereo speaker. Dan dual stereo speakernya buat kualitasnya juga nggak bisa dipungkiri nih. Menurut saya udah oke lah, bahkan bisa bersaing dengan HP kelas 2 jutaan lainnya. Menurut saya baik hati banget lah si Tekno buat manjain konsumennya. Nggak cuma dari segi desainnya aja nih, performa HP ini juga sekelas HP 2 jutaan. Karena SoC-nya sendiri dia pakai MediaTek Helio G85. Walaupun memang SoC ini udah berumur sekitaran 2 tahun lebih, tapi menurut saya ini nggak masalah. Karena mengingat harganya juga ya teman-teman, mungkin ngabisin stok buat Helio G85 daripada pakai Helio G88 yang nantinya harganya bakalan naik. Lagian juga Helio G88 sama Helio G85 bedanya itu nggak terlalu signifikan. Jadi menurut saya Helio G85 not bad lah ya. Buat skor ATUTU-nya aja bisa kelihatan nih, kita mendapatkan skor di angka 200 ribuan yang harusnya buat main game-game standar aja udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Salah satunya seperti game PUBG Mobile nih, settingan grafiknya dapat di settingan Smooth Ultra dan FPS yang didapat di angka 40 FPS. Walaupun memang ada sedikit frame drop tipis-tipis ya kalau misalkan kita mainnya terlalu lama. Dan buat kalian yang nanya gyroscope delay atau enggak, ya jawabannya delay. Karena memang ini HP 1 jutaan yang dimana jarang banget tuh HP 1 jutaan yang ada gyro hardware-nya. Jadi ya mohon maaf, nggak ada gyro hardware-nya HP. Lanjut buat main game Mobile Legends, sayangnya HP ini tuh masih mendapatkan di settingan high aja, belum bisa tembus ke settingan ultra. Mungkin butuh updatean nantinya kali ya. Dan buat gameplay sih udah lancar banget lah, cocok lah buat nge-push rank di HP ini. Apalagi didukung dengan kapasitas baterainya yang badak banget, yaitu 7000 mAh friend. Ini baterai badak banget cuy, bener-bener badak. Bahkan bisa bertahan seharian penuh, dari pagi sampai malam tanpa charging. Tuh bayangin aja, bisa bertahan 12 jam lebih, 7000 mAh bos. Hal itu juga terbukti saat kita push buat main game, contohnya buat main game PUBG Mobile. Main game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra selama 20 menitan dengan menggunakan Wi-Fi only. HP ini tuh berkurang sekitaran 4%-an aja. Buat main game Mobile Legends selama 20 menit menggunakan Wi-Fi only dengan settingan high, HP ini tuh berkurang cuman sekitaran 3%-an aja. Irit banget bukan? Dan yang terpenting agak sedikit lama aja untuk chargingnya, soalnya fast charging HP ini cuma 18 watt. Jadi bisa hampir 4 jam tuh kalian ngisi baterai HP ini. Sabar-sabar ya. Sama halnya dengan suhunya juga nih, saya salut banget dengan HP ini. Karena HP ini tuh tergolong adem buat suhunya. Terbukti juga pas waktu kita main game paling berat di Play Store, yaitu Genshin Impact. Dengan settingan loss 60 fps selama 20 menit, suhu HP ini tuh di angka 41 derajat Celcius dengan menggunakan Wi-Fi only tuh ya. Dan menurut saya ini adem banget. FPS-nya juga masih kerasa cukup baik lah buat HP kelas 1 jutaan, karena FPS yang didapat itu di angka 27 sampai 35an FPS. Jadi kalau bisa dikatakan HP ini overheat atau panas, jawabannya enggak. Soalnya bisa dikatakan desain HP ini tuh bener-bener bulky dan tebal. Jadi untuk pembuangan panas bisa lebih optimal. Beralih ke bagian sisi layar, yang dimana desain layar HP ini tuh udah pakai desain punch hole ya teman-teman. Itu berisik banget sih ya. Dibanding dengan kakaknya si Tekno Pova 4 dan Tekno Pova 4 Pro yang masih menggunakan water drop display, tapi HP ini udah pakai pansol. Nice lah, HP 1 jutaan pakai pansol boy. Spesifikasi yang diberikan juga cukup lebih baik lah ketimbang HP sekelas 1 jutaan lainnya. Di sini buat panelnya sendiri pakai panel IPS beresolusi 720p alias SD plus aja. Yang terpenting untuk refresh rate-nya udah 90 Hz. Jadi buat scrolling gambar ini udah nyaman banget teman-teman. Walaupun cuma beresolusi 720p aja, tapi menurut saya ini udah oke lah buat nikmatin konten yang ada di sosial media dan juga ada di panel YouTube. Kanal YouTube maksudnya, bukan panel YouTube.
Beralih ke bagian sektor kamera nih, yang paling unik buat HP kelas 1 jutaan, apakah kamera HP ini bagus? Nah, buat konfigurasi kameranya sendiri, HP itu memiliki konfigurasi dual kamera aja buat kamera belakang. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 16 megapiksel dan 2 megapiksel untuk kamera depth ya mungkin. Terus juga untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Buat hasil fotonya sendiri bisa dikatakan cukup lumayan oke nih si Tecno Pova Neo ini. Yang bisa dibilang warnanya kelihatan oke, natural dan tidak terlalu oversaturated, tapi detailnya kadang-kadang agak sedikit kurang menurut saya, dan processing image gambarnya agak sedikit lama gitu loh buat HP kelas 1 jutaan. Tapi kita bisa maklumin sih ya. Tapi saya agak bingung aja sih, soalnya Helio G85 harusnya nggak selama ini untuk processing gambar, tapi di HP ini tuh agak sedikit lama aja. Secara garis besar walaupun hasilnya tidak bagus-bagus banget, tapi kita bisa maklumin lah ya, namanya juga HP 1 jutaan. Buat kameranya jadi kalian nggak bisa berharap lebih. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Tecno Pova Neo 2 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat memang tidak stabil ya, tapi yang jelas hasilnya cukup lumayan baik ya. Dalam kondisi seperti ini juga. Langit juga masih kelihatan tuh ya. Ya seperti apa 1 jutaan lainnya lah. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Tecno Pova Neo 2 di resolusi Full HD plus 30 fps. Buat hasilnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan hasilnya ini harus kita pencet dulu, tapi kadang-kadang kalau dipencet juga agak sedikit over ya untuk pencahayaannya. Tapi overall ini untuk kamera depannya oke sih buat 1 jutaan. Bisa kalian nilai juga ya 1 jutaannya untuk hasilnya gimana ya, seperti ini. Oke. So, sekarang kita beralih ke bagian harga. Buat harga bisa dibilang HP ini tuh affordable banget. Buat varian 4/64 itu dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Dan untuk varian 6/128 itu dibanderol dengan harga 1,8 jutaan aja. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan HP ini, bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, cuman permasalahannya kekurangan dari HP ini tuh yaitu masalah OS-nya aja nih. Mungkin di antara kalian banyak yang meragukan OS-nya ini ya apakah bisa mendapatkan update atau enggak. Jawabannya mungkin iya, bisa mendapatkan update. Tapi yang perlu kalian tahu, OS-nya sendiri dia pakai iOS 12. Yang dimana ini base on-nya adalah XOS 12 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ke bagian update atau enggaknya, saya belum bisa ngejamin sih ya. Soalnya memang agak sedikit kelemahan dari HP Tecno dan Infinix, yaitu masalah update software. Jadi kalau misalkan kalian beli HP ini, ya jangan berharap bisa mendapatkan software yang up to date. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Jawabannya, kalau menurut saya jelas worth it banget. Soalnya dengan harga 1 jutaan kita bisa mendapatkan dual stereo speaker, USB Type-C, baterai 7000 mAh, Helio G85, yang dimana itu spek kayak gini tuh nggak bisa dimiliki sama brand lain. Apalagi sekelas HP 1 jutaan. Paling brand lain tuh bisa ngasih harga 2 jutaan, kalau nggak 1,999. Tapi HP ini cuma dibanderol dengan harga 1,7 jutaan aja. Irit 200.000 tuh friend. Jadi menurut saya oke banget lah buat kalian yang lagi cari HP 1 jutaan dengan ala gaming. Desainnya terutama nih yang paling saya suka, udah gaming banget deh. Jadi nggak usah diragukan lagi. Buat HP kelas 1 jutaan paling oke menurut saya di tahun 2022 ya ini Tecno Pova Neo 2. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.